Oke, halo, selamat malam Najwan. Halo, halo, malam. Gimana kabarnya hari ini Najwan? Kok suara Najwan nggak masuk ya? Oh iya, sudah masuk. Halo, halo. Nah, sudah masuk nih suara Najwan. Coba ngomong coba Najwan, masuk nggak ya? Halo, Oke, sudah. Oke, nah, oke, Najwan. Sebelum kita mulai masuk kelas ini ya, Kak Bios mau tanya dong Najwan, boleh nggak? ya, Oke, Najwan itu kelas berapa ya? Kak Bios lupa ya? kelas 6 SD Kelas 6 ya, kelas 6 berarti kalau kelas 6 pulangnya jam berapa sih Naswa setiap hari? dan Liga. Jam 3 ya? Kalau Oke, Jumat jam. jam 1. Oh, hari Jumat jam 1. Oke, hari Jumat jam 1. Oke, gini Najwan. Kan bentar lagi nih kita mau Ramadan ya, betul nggak? Nah, kemungkinan besar kan minggu depan itu kan kita berjumpa lagi di tanggal 19, padahal Ramadan itu tanggal 18. Nah, berarti kan sudah masuk Ramadan tuh kita kelasnya tuh. Nah, jamnya kita ini kan jam-jamnya sholat taraweh ya Najwan ya, betul nggak? Jam-jamnya sholat taraweh ya. Kalau semisal Kak Bios reschedule jadwalnya selama Ramadan aja, boleh nggak ya? Kira-kira kita start lebih awal gitu. Boleh. Boleh ya. Tapi nih, kan tadi tuh Kak Bios tawarin kelasnya Kak Bios sebelumnya Natsuan ini ya. Tapi grup dia kelasnya Kak Bios itu kemungkinan besar siang. Dia jam 2 sampai jam 3:30. Nah, berarti Natsuan itu pulangnya setiap hari Senin sampai Kamis bilangnya sampai jam 3 ya? Ya, Jam 3. Berarti nggak bisa ya kalau siang ya Natsuan ya di hari Kamis ya? Heeh. Oke, kalau enggak berarti hari Jumat jam berapa Najwan pulangnya? jam 1. Jam 1. Oke, kemungkinan sih Jumat ya. Nanti Kak Bios coba koordinasiin sama mamahnya Najwan ya. Oke? Oke, oke. Kalau gitu Najwan, yuk berarti kita masuk ke materi aja ya. Terima kasih Najwan sudah mau menjawab pertanyaannya Kak Bios. Yuk sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini kita dilancarkan dan Najwan cepat pahamnya. Oke, yuk sikap berdoa dulu Najwan. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kalau gitu Kak Bios share screen ya sebentar. Oke, sebentar belum muncul nih. Nah, sudah. Oke, Najwan, di hari ini kita tetap belajar AI, namun belajar AI-nya ini kita masuk ke modul kedua nih. Nah, modul kedua ini mulai belajar tentang pembuatan kode. Nah, Najwan sendiri sudah pernah mengcoding belum? Atau pernah membuat kode? belum. Belum ya? Oke deh, kalau belum nggak apa-apa nanti kita belajar bareng-bareng ya. Tapi kalau Natsun pernah dengar apa itu HTML? Sudah pernah? Oh ya, Belum enggak. ya? Oh, searching dulu nih Natsun nih. Enggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, nah Natsuan nggak kerasa ya pertemuan kita di kelas sudah masuk ke modul kedua, pelajaran kelima, yaitu nantinya kita akan belajar HTML dan CSS. Oke? Nah, ya ini agak sulit nih Natsuan. Nah, perhatikan dulu ya. Kita pertama-tama belajar HTML dan CSS. Nah, oke. Nah, kemarin kan kita sudah mulai masuk ke Twine ya. Masih ingat nggak, Najwan? Masih Sih. ingat ya? Nah, di Twine itu tuh banyak banget nih kode-kode yang harus kita masukkan. Ya. Nah, terutama ini kayak kode yang ada di HTML nih. Nah, yuk kita masuk ke dalam
Ini. Jadi, Dituan itu adalah aplikasi untuk membuat game berbasis teks menggunakan kode yang ada di web. Ya, makanya kalau Najwan kemarin tuh Kak Bios minta tolong play gamenya Najwan, itu pasti masuknya ke website, betul nggak? Ke website. Nah, makanya kali ini kita tetap perlu belajar tentang apa itu kode yang ada di web. Nah, kode yang ada di web itu, ini nih sebentar, masuk di sini, sini dulu ya. Nah, jadi eh kita belajar caranya berkomunikasi dengan PC ya. Jadi ada bahasa pemrograman. Nah, kalau Najwan belum pernah dengar tuh apa bahasa pemrograman, itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin atau komputer. Contoh, misalkan sekarang ini kita pakai bahasa Indonesia ya, betul nggak? Kita, nah, kalau misal kita menggunakan kode atau berkomunikasi dengan komputer, PC, itu kita menggunakan bahasa pemrograman nih Najwa nih, ya. Meskipun dalam bahasa pemrograman itu memiliki yang pertama konstruksi, ya. Jadi ada beberapa urutan-urutannya. Terus kemudian aturannya. Aturan di sini nanti Najwan itu berkomunikasi dengan mesin atau komputer itu juga ada aturannya. Misal, satu perintah dari bahasa pemrograman itu memiliki satu makna saja. Ya, tidak bisa kita bilang ini bahasa perintah pemrogramannya ini tuh bisa dipakai ke ini nih. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, terus kemudian di sini ada sintaksnya. Nah, sintaksnya ini tuh kayak kodenya. Ya, Najwan ya. Ada sintaksisnya atau sintaksnya itu adalah kodenya. Oke, oke, KB sudah sampaikan sarana komunikasinya. Terus, nah, di dalam halaman web, Najwan, itu ada bahasa program itu ada tiga. HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Nah, ini mungkin asing semua ya, Najwan ya, belum pernah dengar ya, apa saja tiga-tiganya ini ya. Tapi tenang Najwan, kita belajar yang paling mudah dulu. Nah, kita belajar di HTML dan CSS-nya aja dulu. Nah, kenapa kok Kak Bias bilang mudah? Karena HTML dan CSS itu tidak sesulit dengan JavaScript. Ya, JavaScript itu mungkin sudah tingkat SMA ke atas deh, baru pada bisa nih JavaScript itu. Kalau menurut Kak Bios ya. Sedangkan kan Najwan baru SD ya, jadi kita perlahan belajar tentang HTML dan CSS gitu. Oke. Terus kemudian, nah perbedaannya apa sih Kak Bios? HTML dan CSS. Jadi gini nih, HTML dan CSS itu sama-sama bahasa deklaratif atau bahasa yang mendeskripsikan. Ya, mereka tuh hanya mendeskripsikan elemen-elemen halamannya aja nih untuk tampilan yang ada di web nantinya Najwan. Contoh, misal kita mau buat kartu dengan area, misalnya ya, di web, misal Najwan kok pernah buka web, itu ada kartu, terus ada isinya teksnya, gambarnya, judulnya. Nah, itu fungsi dari HTML. Misal gini, Najwan buka web ini. Terus kemudian kok ada teksnya ya? Kok ada gambarnya ya? Kok ada judulnya ya? Oh, berarti caranya kita masukkan teks, gambar, dan judul itu menggunakan HTML. Gitu. Nah, kalau CSS itu lebih ke tampilannya. Najwan. Jadi gini, HTML itu tulisannya, CSS itu adalah gayanya. Contoh, misal tadi kan sudah buat kartu tuh di web. CSS-nya itu Najwan atur lebarnya berapa, ukuran teksnya berapa, gambarnya harus di mana. Nah, itu fungsi dari CSS. Nah, Najwan sudah ada gambarannya belum ini antara HTML dan CSS? Sudah ada? Oke, nah sekarang kita lanjut nih Najwan. HTML dan CSS nih ya. Nah nih, yang Kak Bias maksud tadi, contoh kartunya nih. Ini kita menggunakan HTML dan CSS. Oke. Nah, HTML-nya nih ini nih, Najwan. Card example, ini judulnya. Terus ada gambarnya nih HTML-nya. Terus ada teksnya juga ini. Ya, ini menggunakan HTML.
Tapi kalau untuk mengatur tampilan dan gayanya, contohnya gambar ada di sebelah kiri, judulnya ada di tengah, ukuran teksnya kecil, itu menggunakan CSS. Paham? Jadi kita menggunakan dua-duanya ini adalah kayak pasangan serasi tuh. Kalau ada HTML-nya, kita agak membosankan karena paling kayak gini nih Najwa. HTML-nya tuh kita ketiknya cuman eh, gini sebentar. Harus dipencet. Card example, card example. Nah kalau kita nggak pakai CSS ini gambarnya, ini tulisannya nih, some text. Some text. Nah, kayak gini nih. Jadi kayak belum beraturan. Ya, jadi kita belum atur nih. Nah, kalau kita buat kartu kayak gini aja, kan kayak cuman, ah ini mah gampang banget nih, cuman tinggal masuk-masukin aja. Nah, kalau misal kita menggunakan CSS, kita bisa atur, oh gambarnya maunya di kiri aja deh. Terus misal judulnya ini agak di tengah deh. Terus ini agak kecil aja deh ini tulisannya gitu. Paham ya, Natson ya? Sampai sini ya. Makanya di sini kita harus menggunakan HTML dan CSS. Gitu. Oke. Ini JavaScript, dia juga bahasa pemrograman. Ini Kak Bios lewatin aja. Karena kita fokusnya di HTML dan CSS. Nah, perhatikan lagi di sini, Najwan. Kita kembali lagi ke HTML dan CSS. Ini ada tombol, kalau misal Najwan pernah beli online, pasti ada tombol beli. Betul nggak? Atau Ya, masuk keranjang. Ya kan, masuk keranjang. Nah, ini menggunakan HTML dan CSS. HTML-nya itu tulisannya, kalau ada kotak hitamnya, bisa diklik itu pakai CSS. Paham? Jadi sebenarnya gini nih, Naswan. Nggak biasa hapus lagi ya. Nggak biasa hapus lagi. Jadi gini, kalau kita mau bikin tombol kayak gini, kita cuman tulis gini nih, add to back. Nah, cuman add to back. Nah, cuman gini aja nih, ini HTML-nya. Tapi baru kotak kosong kayak gini nih, ya, belum ada warnanya. Nah, misal Najwan pengennya jangan hitam deh, misal di sini hijau. Nah, berarti nanti Najwan atur lagi CSS-nya. CSS-nya itu berarti gambarnya hijau, tombolnya hijau, tulisannya kecil, gitu ya. Jadi di sini ada HTML dan CSS-nya. Sudah ada gambaran belum ini, Najwan? Sudah ya, ya? Oke, gitu deh. Oke, terus kemudian, nah ini, HTML itu cuman add to bed. Nah, tapi kalau misal kita nggak menggunakan CSS, cuma kayak gini aja nih. Tuh, kayak cuman gambar tombol biasa. Tapi kalau misal kita pakai CSS, dia tombolnya jadi kayak gini. Gitu deh. Ya, oke. Kak Bias harap Nazwan beneran paham ya. Oke, kemudian, nah di sini nih, misal tombol buy. Ini misal di HTML itu cuma teks aja nih, buy. Teksnya buy. Tapi CSS-nya itu bisa diatur. Background color-nya red, text color-nya white, ya, margins-nya itu 20 pix, dan frame-nya itu mungkin missing gitu ya. Bisa diatur-atur. Nah, sekarang kita masuk ke sini, HTML syntax. Nah, cara masukinnya kayak gimana nih Kak Bios nih? Oke, sebentar. Oke, perhatikan dulu di sini ya, Najwan ya. Ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada gambar, judul, paragraf. Oke, berarti cuma tiga ya. Cuman gambar, judul, sama paragraf. Nah, di sini kita harus menggunakan tag ya. Tag ini adalah untuk menggunakan ini agar masuk ke dalam tulisannya. Jadi, misal nih, Najwan pengen tambahin tulisan namanya Najwan aja deh. Najwan. Gini ya. Nah, Najwan kalau pengen masukin namanya Najwan ini ke dalam HTML-nya, ke dalam web, Najwan harus kasih ini, kata Najwan ini, itu ke dalam tag. Tagnya di sini nih. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tag paragraf atau tag P. Tag P itu
Fungsinya untuk paragraf. Fungsinya untuk apa, Najwan? Paragraf. Oke, berarti kalau tagnya button, fungsinya untuk apa, Najwan? Tombol. Tombol, good job, betul, tombol. Terus kalau semisal, oke, udah itu dulu aja ya. Button, jangan lupa ditutup. Nah, ini adalah tag. Nah, cara ngetiknya gimana nih Kak Bios? Kita belajar ke sini. Oke, sebentar. Nah, ada tag pembuka, tag isi, dan penutup. Contoh, misal, Najwan tadi kan Kak Bias contohnya di sini Najwan ya, tulisan Najwan. Atau ini, gini aja, ini adalah teks. Nah, Najwan tuh pengen tambahkan kalimat ini adalah teks ke dalam paragraf. Berarti Najwan harus kasih tag pembuka dulu, berarti pakai kurung, gini ya, kurung P. Terus kemudian dikasih tag penutup. Tag penutupnya gampang banget Najwan. Kita tetap tulis tag P, tapi bedanya apa? Kita kasih garis miring gitu. Nah ini untuk penutup. Jadi misal nih Najwan ketiknya banyak banget nih. Kak Bios mau ketik di sini. Misal nih. Ini Kak Bios contohin ya. Misal Najwan pengen, halo, nama saya Bios. Saya tinggal di Jogja. Jogja. Nah, Najwan, kalau belum sekiranya selesai, Najwan jangan tutup. Misal Najwan pengen tambahin hobi saya, nah itu misal ditambahin. Tapi kalau misal cuma sampai Jogja atau kalimatnya sudah berakhir, Najwan tinggal tutup. Tag B, kasih slash. Ini. Nah, jadi nanti muncul nih, halo, nama saya Bios, saya tinggal di Jogja. Nah, berarti nanti sudah masuk ke dalam paragraf di HTML-nya. Sampai sini paham cara menulisnya? Oke, terus sekarang ada H. Nah, H di sini Najwan itu fungsinya untuk judul. Cara menulisnya gampang juga Najwan. Najwan tinggal ingat ada tag pembukanya. H1 judulnya hobi saya. Tag penutup slash H1 ini. Oh, udah deh. Ini nanti jadi tebel nih, Najwa nih. Tahu ya, kalau judul kan biasanya tebel tuh, di bold tuh. Ya kan garisnya. Nah, nanti munculnya tebel. Nah, Najwa, ada beberapa heading. Ya, itu artinya heading. Heading itu ada beberapa banyak macamnya. Ada misal nih, heading yang pertama itu pengennya tulisannya lumayan gede dan dia tebel. Kalau misal Najwa pengen tambahin lagi, Najwa bisa kasih H2 tutup hobi saya adalah hobi saya bermain game. Nah, terus pakai tutup juga, kasih slash H2, tutup. Oh, udah gampang banget. Ini nanti munculnya dia itu juga sebagai judul, tapi nggak setebel dari heading satu. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, macam-macamnya ada kayak gitu, Najwan. Oke deh, sip. Kak Bios kira nih Najwan paham banget deh ini deh. Oke. Terus di sini ada HTML. Nah, ini yang Kak Bes bilang tadi, heading itu ada sampai 6 nih. Jadi dia ada besar, terus sedang, kecil, 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 kecil banget dia. Nah, jadi kayak gini tulisannya. Ini pakai H1, H2, H3, dan H4. Nah, ini. Situs web blog. Nah, munculnya kayak gini nih nanti nih. Tuh, sama kan? H2, terus penutup. Sebuah postingan tentang musim panas. Nah, terus ini ada musim panas, titik dua, foto-foto, heading 3. Dia bedanya dengan paragraf itu dia bold tulisannya. Dia bold itu apa ya? Tebel ya. Gitu. Oke. Terus untuk tag P dia muncul kayak gini nih, paragraf intinya. Kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Nah, jadi munculnya kayak gini nih, sampai turnamen, titik, sampai tanda seru. Tidak masalah apakah kamu seorang pemula atau profesional. Nah, jadi muncul lagi di sini. Kompetisi ini diadakan dalam, nah, sampai di sini. Paham ya muncul-munculnya ya? Tag pembuka dan tag penutupnya. Gitu. Pokoknya gampang deh kalau Najwan mengikuti. Nah, selain tadi kita belajar tentang heading dan tentang paragraf, Najwan juga belajar tentang item daftar. Oke, item daftar di sini Najwan itu menggunakan all dan ul.
Oke, kalau all di sini nanti munculnya angka. Nah, di sini munculnya angka. Nah, di sini ada all. Kok ini sih? Sebentar. All. Nah, all ini munculnya nanti kita harus kasih LI. Terus apa kalimatnya? Terus slash LI gitu. Nah, Kak Bias contohkan aja di teks aja deh. Misal, Kak Bias pengen menjelaskan hobinya Kak Bias. Berarti all ini. Terus di sini kasih jeda. LI slash penutup. Hobinya ya, bermain game. Terus dikasih tag penutup sama LI tutup. Nah, terus habis kasih lagi nih LI bermain bola. Tag penutup jangan lupa LI di sini. Nah, terus kalau di sini lagi bermain bermain kasti ya atau tenis. Ini pakai tag penutup LI dan penutup. Nah, kalau di sini nanti sudah pakai all, jangan lupa ditutup juga, Najwan. Nanti pakai slash all. Nah, ini. Paham sampai sini? Jadi nanti munculnya di sini nanti satu, dua, tiga. Ya, kalau kita pakai all, dia munculnya satu, dua, tiga. Kayak gini nih. Nah, kayak gini nih nanti. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, Najwa nih. Kita ke dalam, sebentar. Nah, kalau ul, ya, kalau ul, tadi kan all, sekarang ul. Berarti kalau ul itu nanti pakai titik-titik munculnya, bukan satu, dua, tiga. Dapat dapat dipahami ya bedanya ya? Ya, kalau tadi all itu satu, dua, tiga, kalau ul berarti dia titik-titik gitu deh. Oke, kalau gitu Najwan. Nah, sekarang kita masuk ke CSS syntax. Nah, jadi, kalau di Tuan itu kita bisa menambahkan ini nih, TW link. Nah, sama kan, pakai ada tutup buka, tutup kurung, dan ada slash atau garis miring tag penutupnya. Jadi sama nih, back to the forest. Jadi munculnya kayak gini nih. Gitu ya. Makanya kenapa kok kita harus belajar kode atau coding dulu nih Kak Bios. Padahal kan kita tinggal belajar AI aja. Nah, ada pentingnya karena di Tuan itu menggunakan kode yang ada di web, yaitu HTML dan CSS gitu ya. Oke, nah sekarang Kak Bios mau, nah bilang nih, kenapa kok di sini back to forest tapi cuman biru aja nih? Padahal di sini kita bisa atur nih, ya. Ini CSS-nya. Jadi CSS itu berbeda dengan HTML ya, cara penulisannya. Kalau di CSS itu tinggal kita pilih aja. Contoh, misal Kak Bios pengen ubah paragrafnya itu jadi warna biru. Jadi nanti gini nih, P di sini Kurawal. Nah, di sini nanti dikasih color titik dua pink misal ya terus titik koma jangan lupa kalau misal cuma dirubah warnanya aja ini di enter dikasih kurung tutup ini oke nah kenapa kok nggak di sini Kak Bios karena di sini biar terbaca ya Najwan ya jadi kita harus taruh di bawah kayak gini paham ya sampai sini ya cuman tulisan CSS cuman gini aja nih berarti kalau kayak gini Najwan cuman rubah paragrafnya aja. Oke, nah misal kalau Najwan pengen rubah H1-nya. H1 kurung kurawal kasih apa ya color lagi deh background color background color titik koma titik dua di sini warnanya green titik koma terus ditutup gitu. Nah, emang cuma bisa satu doang nih Kak Bias? Bisa banyak dong. Misal tadi ini kan background color, terus colornya apa? Misal di sini blue, titik koma. Terus di sini mau ditambahin font family atau font size-nya deh. Font size-nya di sini mau 12 aja, 12 px. Titik koma. Nah, berarti nanti di sini munculnya heading yang satu, background color-nya warna hijau, color-nya warna biru, dan font size-nya 12.
gitu. Paham sampai sini? Oke. Paham? Oke, gampang nggak? Gampang ya. Nah, soal kayak udah ketakutan tadi tuh. Duh, belajar coding nih. Oke, terus, nah jadi kayak gini ya. Sama kan yang Kak biasa ajarin tadi, ada H1, fontnya apa, colornya apa, nanti jadi kayak gini. Gitu. Oke, sip. Nah, jadi nanti ada macam-macamnya nih. Yang CSS itu ada font family. Font family itu kalau Najun pernah belajar Word, pernah ya, belajar Microsoft Word, itu ada macam-macam ininya apa namanya ya, jenis teksnya atau jenis fontnya, Arial, terus Times New Roman, Calibri yang biasanya kita pakai ya. Itu banyak banget. Itu sama ya kita menggunakannya. Terus colornya ya seperti biasa ada red, orange, green, blue, pink dan masih banyak lagi. Nah, tapi selain kita input pakai warna ini, kita juga bisa input pakai kodenya. Nah, kodenya di sini nanti Najwan, kan kita nggak perlu ngapalin ya, banyak banget. Najwan nanti bisa ke ChatGPT aja, minta tolong pasti dibuatkan. Gitu, oke? Terus misal text align, berarti nanti misal teksnya Najwan pengen di tengah, kiri, kanan, atau font stylenya italic, berarti teksnya dia italic atau bold, gitu, oke? Terus kemudian ada font size, nah ini kita harus pakai PX. Misal font size-nya di sini mau 13, berarti 13 px gitu. Oke? Oke, kalau gitu Najwan, Kak Bias materinya sudah sampai ujung nih. Berarti sekarang kita ke kursus. Najwan nanti cari ke nomor 5. Kalau belum muncul di refresh, ya di refresh. Terus nanti di sini Najwan kerjakan nomor 1. Nah, nomor 1 di sini karena Kak Bias sudah kerjakan, jadi nanti Najwan tinggal coba prakteknya aja. Nih Kak, dia sudah coba kerjakan, sudah ada contohnya. Nanti Najwan cari ya yang salah yang mana. Kak, biar contohin aja di sini deh. Belum dijawab. Nomor 3. Nah, di sini kesalahannya mana nih Najwa nih kira-kira nih? Coba dong dijelasin ke Kak Bios untuk H1-nya nih. Misalnya gini nih, contohnya tuh harus kayak gini. Tapi hasilnya nih kita harus luncurkan dulu. Nah, hasilnya masih kayak gini Najwan. Kan belum persis sama yang dicontoh ya. Kira-kira yang salah bagian mana ya nih Najwan ya? Yang ada paling bawah. Oke, yang paling bawah kenapa itu? Kok salah? Nggak pakai apa sih penutup. Harusnya tag penutup. Good job. Berarti kita tuh kurung terus slash P. Gini maksudnya Najwan. Oke, terus coba kita lihat deh. Masih belum betul deh. Apa ya kira-kira ya Najwan ya? Coba dilihat lagi. Ada yang salah nggak? Kecil banget kesalahannya. Coba dilihat dari tag penutup, tag pembuka. Sudah betul semua belum ya? Ini betul. Nomor 3. Nomor 2 sudah betul belum ini? Betul. Terus nomor 1 ada yang salah nggak ya? Tag pembuka atau tag penutupnya? Tahu kesalahannya di mana? Oh, itu apa nggak pakai garis miring. Iya, betul. Sip, berarti Natsun benar-benar paham. Berarti nanti hasilnya kita kasih garis miring. Gitu, oke? Terus diluncurkan, hasilnya persis. Nah, kalau sudah persis, Natsun nanti tinggal dicentang. Oke? Dicentang terus dikirim. Oke, untuk nomor 4 di sini, Najwan nanti di sini suruh mencoba bikin tentang dirinya Najwan. Ini Kak Bea sudah buatkan. Jadi Najwan harus bikin kayak gini, paling tidak ya. Misal contoh, heading satu kegiatan saya di rumah, tutor Algonova. Hari ini saya mengajar di Algonova. Saya mengajar Math dan AI. Saya suka mengajar hari ini karena saya suka dengan siswanya. Terus pelajaran H3, pelajaran yang saya kondak. Nah, apa aja nih? Gitu. Nah, kenapa di sini all? Kenapa di sini angka? Karena di sini KBS pakai all. Tapi kalau KBS di sini ubah jadi all,
jadi titik. Iya, paham kan? Gampang ya. Oke, nanti Najwan bisa edit dari sini ya. Body, Najwan boleh tulis dari sini body ini dihapus saja. Nah, misal H1-nya apa tadi? Gitu. H1-nya apa? Terus nanti ditambahkan nih ketiknya apa nih? Nama saya Najwan gitu. Misal. Oke, paham ya Najwan ya? Terus nanti P-nya apa? Gampang kok pokoknya. Oke, itu untuk nomor satu ya. Maksudnya bagian satu ini. Kita ke kuis CSS. Nah, kuis CSS di sini Najwan ada dua soal juga, sama ya. Jadi nanti di sini Najwan akan belajar HTML dan CSS. Jadi nggak hanya HTML. Ini contohnya sudah harus kayak gini nih. Judul harus merah, paragraf harus biru, dan ada daftar itemnya. Dan harus italic nih. Nah, coba kalau KB start. Nah, di sini paragrafnya biru, terus persis ya, walaupun di sini Kak Bias tambahin background colornya, jadi bukan putih. Nah, caranya gimana? Kita lihat aja. H1 colornya red, background colornya yellow, P-nya colornya blue, font size-nya berapa? 12 ya di sini ya. Oke, terus habis itu ada LI, terus ada bodinya. Nah, kalau misal Kak Bios nggak pakai body juga boleh nih. Jadi nanti tetap putih gitu. Oke, paham ya? Itu untuk yang CSS. Nah, jadi gampang banget. Nih, Kak Bios kasih contoh satu lagi nih. Cara mengetiknya. Nah, satu, kurung kurawal, beda ya. Bukan kurung yang lancip. Kita enter. Otomatis di sini nih, colornya Kak Bios mau rubah jadi blue. Titik koma. Terus background colornya, ini sudah ada contohnya. Background colornya, titik dua. Mau apa ya? Green. Nah, titik koma. Udah deh, tidak biasa hapus dulu. Terus nah jadi rubah gitu. Gampang kan? Cuman kayak gitu aja. Oke, kalau Najwan sudah paham, sekarang saatnya Najwan coba kerjakan sendiri. Nomor sampai nomor 3 dulu deh. Nanti Kak Bias jelasin nomor empatnya. Yuk, mumpung masih ada waktu. Silahkan Najwan. Eh, Share screen ya. Oke. Nah, coba dijawab dulu ya. Kak Bias mau ini dulu. Sebentar. Oke. Wih, sudah nomor 3 loh. Nomor satu duanya salah kan Najwan?
Salah ada salah satu. Salah satu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, itu nomor 3 sudah betul kok. Terus dikirim tugasnya untuk ditinjau. Good job. Nomor 4 yuk. Nomor 4 ini coba kayak perkenalan diri aja. Tadi ada yang dihapus ya. Iya, yang dihapus yang ini nih. Sebentar. Kak Bias tandain yang ini. Jadi kalau Najwan mau mengketik, itu berarti di antara body sama penutup body. Ya, berarti dari teks yang hijau ini. Dari sini dihapus sampai sini. Kelihatan nggak? Ya, Oh, nggak kelihatan ya yang Kak Bias tandain? ya kalau di zoomnya kelihatan. Waduh. Oke, berarti gini aja Najwan. Dari yang body, body itu, di bawahnya body, berarti Najwan mulai ngetiknya di bawahnya body. Tag pembukanya Dihapusnya, body. Ya, itu berarti hapusnya. dihapus. Itu dihapus. Nah, oke. Nah, berarti di bawahnya body. Nah, di situ boleh. Oke. Itu mau dikasih heading apa boleh. Misal Najwan mau jelasin hobinya Najwan. Atau gimana boleh. Hobi saya. Atau perkenalkan atau perkenalan saya gitu boleh. Penutup. Oke. Coba dijalanin dulu Najwan. Muncul nggak itu hobi sayanya? Nah, muncul kan? Oke, let's go lanjut lagi. Tadi belajar heading, P sama all atau ul. Yuk, coba diterapkan semua yuk. Mm-mm. Eh, gimana tuh? Slash dulu. Royal, iya oke. Kebanyakan itu kurungnya.
kurung Oh lancipnya. iya, Memasak. Oke. Suka memasak ternyata, Najwan. iya, Oh, gitu. Oke, oke. Udah, mau nambah lagi boleh? udah. Sudah. Nah, coba kasih P. Yuk, belajar ketik P. Oke, P, paragraf tadi gimana paragraf? paragraf. Kurung, kurung lancip buka, P, iya. Terus dikasih ketikannya. Iya, betul itu. Ini nggak dikasih O lagi. Oh iya, all dulu. Sorry, sorry, sorry. Betul, betul, betul. Good, malah Najwan dah paham banget nih. Slash, all. Oke, nah baru di bawahnya. Nah, di situ kasih P. Nah, itu adalah hobi saya, gitu. Nah, ditutup, jangan lupa. Nah, coba diluncurkan, yuk, coba. Nah, gitu jadinya. Paham, Najwan? Gampang kan? Ya, sekarang dikumpulin dulu itunya. Oke, dicentang, tambahkan paragraf udah, daftar udah, kirim. Oke, tingkat berikutnya, good job, kembali ke profil awal. Nah, ke nomor 2. Nah, sekarang kita belajar CSS. Nah, tadi mungkin KBS tinggal tadi ya, Najwan bingung menjawabnya apa aja ya. CSS intinya itu mengatur gaya. Nah, mana mengatur gaya? Dan dia mengubah properti teksnya. Struktur halaman enggak ya? Oke, udah dua itu aja. Centang. Oke, terus nomor 2. Ya, color tadi apa? Warna. Nggak bilang. Font size tadi apa? Good. Font family tadi apa berarti? Good. Terus kalau font family apa tadi? Font family. Ada Calibri, Times New Roman. Tadi apa tadi? Nama font. Nama font mana? Italic apa italic? Italic apa? Mi, ring. Oke. Terus background colornya. Oke. Text align. Mana text align-nya? Good job. Nah, terus dicentang hijau. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 di situ sudah ada contohnya. Jadi Najwan harus ubah CSS-nya saja. Sekarang kita fokus ke CSS-nya yuk. Coba itu diluncurkan dulu, Najwan. Diluncurkan dulu. Nah, dia belum kerubah CSS-nya. Betul nggak? Nah, berarti di sini kesalahannya apa ini? Dari H1-nya itu. Kok nggak muncul? Gitu. Berarti apa? Nggak pakai apa sih ini? Huruf ini. Kurung kurawal ya. Berarti titik duanya dihapus. Kasih kurung kurawal. Eh, kurawal dari kiri dulu dong. Mm-mm. Nah, terus oke, di bawahnya kurung tutup. Oke, good. Nah, sekarang dilihat nih, kok ada red, ada titik koma. Yellownya ada titik koma nggak? Yellownya harusnya ada titik koma. Good job. Nah, titik koma bukan titik dua. Good. Nah, coba itu sudah betul belum ya? Coba diluncurkan dulu. Berarti yang kurang apa itu? Daftar itemnya harus italic. Berarti gimana tulisannya? LI-nya yang dirubah. Coba. Mm-mm. Berarti apa itu? Font style.
Bukan color, colornya nggak usah dirubah. Font style. Font strip style. Bukan size, style. Iya, italic. Jangan lupa titik komanya ya. Oh, apa itu yang salah tuh, Mas Ian tuh? Hmm, oke, sudah miring semua kok itu. Berarti sudah. Nah, dikumpulkan. Udah miring kan, daftar itemnya miring. Nah, centang, kirim tugas. Kirim tugas dulu, jangan lupa. Oke. Terus, untuk nomor 4, nah itu sudah ada ya. Ini sudah ada tulisannya nih, tentang saya. Nama saya siapa, itu diisi. Terus deskripsinya apa, diisi. Ya, coba. Gampang kok. Terus nanti dirubah CSS-nya aja. Gitu. Ntar. Najwan udah glory belum nih Najwan nih? Belum Belum. Baru masuk apa nih? Honor atau Mythic Romawi? mau. Oh, masih Romawi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, oh nih, deskripsinya diisi dulu nih. Ini dihapus. Deskripsinya dihapus, terus diungkapkan aja. Nama saya Najwan Halimi, tinggal di mana, terus kesukaannya apa, atau gimana. Intinya deskripsikan aja hal-hal yang menarik. Kan sudah nama Najwan tuh. Oh, oke oke. Kan sudah nama saya Najwan Halimi. Ke double-double dong Oh, nanti. Nah, saya... mm-mm. Nggak usah ditutup dulu, nggak apa-apa. Nah, oke, terus apa lagi? Eh, saya les di Algunova, boleh. Nah, oke, coba diluncurkan. Coba. Nah, masih kayak gitu ya. Coba sekarang Najwan belajar mengganti CSS-nya ke CSS. Nah, di sini diketik H1-nya warnanya apa, atau misal hobinya ini mau diganti warna apa, atau misal Kak Bias itu kasih contoh, ya. Oh, bodinya, misal, misal backgroundnya nggak mau putih nih, berarti Najwan ketik body, BODY, iya. Jadi body, kurung kurawal. Nah, terus di situ mau ganti background colornya. Background color. Titik dua.
Nah, background colornya mau apa nih? Warnanya Oh, biru. biru, berarti blue. Good, titik koma, jangan lupa, ayo. Itu simple tapi bikin titik koma ya. Nah, bikin nanti nggak bisa masuk. Oke, terus mau ditambahin apa lagi? H satunya. Oh, background strip color ya. Jadi kalau spasi itu nggak berlaku ya. Jadi harus ada stripnya. Strip bukan underscore. Nah, gitu. Good. Oke, terus misal H satunya mau dirubah. Mm-mm. Hmm. Red, good. Titik koma, ayo. Pasti lupa terus. Titik koma. Nah, apalagi misal LI-nya, LI-nya. Jadi italic boleh. Kayak tadi kan kita udah belajar. Jadi apa tadi? Text style ya? Benar-benar nih. Style. Jadi dua, italic. Kemana? Good job, coba diluncurkan. Apa ini yang kurang nih ya? Text color H1. Hmm, oke, saya. Kenapa kok tidak jalan ya? Harusnya bisa nih, body, koma. Oh, sebentar. Coba ini bodinya tuh nggak usah ada spasi, Natsun. Bodinya. Oh, Yang ini. Body yang kurung kurawal ya, coba. hmm. Heeh. Coba itu juga semuanya juga ya. Satu dan lain sebagainya. Oke, coba. Masih nggak bisa ya? Text color, color. Oh, ini bukan text color nih, Natsun. H satunya. Color aja. Oh, Color aja. Di tab ya, harus sebaris ya. Tab, tab lagi. Nah, oke. Color red, coba. Nah, sudah kan? Terus textile. Emang tadi textile ya? Atau apa sih tadi? Kak Bios lupa ya? Oh, textile. bukan teks, font style. Astaga, Hmm. font style. Kak Bios juga udah ngantuk juga ini. Font strip style. Iya, oke, sip. Nah, sudah kan? Dikumpul aja. Good job, Najwan. Centang, kirim tugas. Tingkat berikutnya, oke, kan nomor 3. Oke, menulis kode. Oke, nah di sini mulai menulis kode. Kak Bios pengen ini nanti Najwan coba kerjakan sendiri ya setelah kelas ya. Oke, oke. Nah sekarang boleh di stop share dulu karena waktu kita tinggal 3 menit. Oke, nah gimana Najwan perasaannya belajar coding? Gimana? Susah Bingung? sih. Susah? Salah ketik dikit langsung beda. Iya, betul. Itulah. Makanya di situ ada aturannya. Satu perintah itu nggak boleh salah. Makanya kalau Najwan besok gedenya mau jadi programmer, harus lebih teliti lagi ya. Oke? Gitu. Oke, berarti tadi kita sudah belajar apa aja, Najwan? Belajar kode HTML dan Mhm. CSS. Iya, berarti kalau tadi menurut Najwan, HTML buat apa, CSS buat apa, yuk? HTML tadi buat teks Mhm. Berarti tadi ada apa aja tagnya dari HTML? Apa aja tadi? kodenya. Ada apa aja? Ada kodenya.
Ada H1. Tadi H1 untuk apa tadi? Kalau judul, Judul, terus good. Terus ada apa lagi? paragraf, Paragraf. Tadi pakai tag apa tadi paragraf ya? paragraf pakai teks, teks P, betul. Berarti kalau tadi daftar, daftar pakai apa tagnya? daftar pakai all sama lebih. All. Kalau all berarti munculnya titik atau angka. Kalau all. Kalau all angka, kalau ul titik. Good job. Oke, berarti kalau tadi HTML kayak gitu, kalau CSS berarti buat apa tadi, Najwan? CSS itu buat apa? Buat ngatur gaya. Gaya, good job. Berarti Najwan sudah paham nih. Kak Bias tuh takut nih kalau seusia Najwan tuh susah menangkapnya. Ternyata Najwan lebih keren nih. Good job. Oke, kalau gitu Najwan untuk nomor 3 ya nanti coba ya. Dicoba-coba. Kalau semisal kesusahan, Najwan bisa minta tolong ke ChatGPT ya. Oke? Hmm, Oke, kalau gitu kita foto dulu yuk sebelum kita akhiri. Ya, kita foto. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oh ya, Najwan, Kak Bias sebelum akhir ini, Kak Bias mau tanya dulu dong. Berarti kalau sekiranya, misal nih, Mama bilang Najwan siang sampai sore nggak bisa karena sekolah. Kalau semisal kita lesnya setelah kelas gitu, memang bisa Najwan. Setelah kelas, setelah taraweh gitu bisa. Agak malaman bisa, gitu. bisa ya. Soalnya kalau Ramadan sering begadang sih. Oh, seringnya begadang Najwan ini. Oh, alah. Iya, boleh, boleh. Apalagi bentar lagi kan ada bola ya, Piala Dunia ya. Ya kan? Oke. Oh ya, kita belum mabar-mabar nih. Gimana? Mau malam ini kah? Gimana? Belum pada main ya teman-temannya Najwan ya? Mau- Tadi udah ngajak main temen aku tapi aku tidur. Oh ya udah, oke deh. Kapan-kapan lagi aja Najwan ya. Oke, nanti Kak Bias coba diskusiin sama Mama dulu ya. Gimana enaknya buat pas Ramadan. Oke, terima kasih sekali lagi Najwan. Jangan lupa nomor 3-nya. See you minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya,